Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam Barigas. Bahwa kita Baik, akan Mas. mengadakan rapat penilaian kelayakan penerapan PPK BLOD pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon. Adapun susunan acara kita pada hari ini yang pertama adalah Gak usah pakai video kali Pak Pandi, suaranya putus-putus. pembukaan, yang kedua arahan Sekretaris Daerah Kabupaten. Ya, gimana Pak? Izin Gak Pak. usah pakai video, biar suaranya nggak putus-putus. Gak usah pakai video, Pak. Baik, baik. Persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Selanjutnya, klarifikasi dan pendalaman dokumen paparan kesiapan RS kelas D Pratama Pujon. Tes, tes, Pak Pandit. Apa Pak Pandit nge-trace ya? Hilang suara Pak Pandit. Pak Pandit suaranya hilang. Wah, kayaknya terlempar ini ya. Oke deh. Nampaknya Pak Pandit terlempar ya. Mana nih orang tua? Hilang dia. Oke Pak, biar saya ambil alih aja Pak ininya apa untuk kegiatannya. Baik Ibu sekalian, pagi ini kita akan melakukan evaluasi kelayakan dari Rumah Sakit Pratama Pujon ini untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, ya. Nah, jadi eh, sesuai dengan susunan acara kita pada pagi hari ini, kita akan, harus saya buka dulu sebentar Pak. Oh iya, rupanya ini memang sinyal di dinas ini kurang stabil juga. Jadi agak lambat juga emang ini buka filenya ini. Nampaknya saya juga harus beralih ini. Jadi sesuai dengan jadwal acara, ini saya tampilkan sebentar. Jadi setelah pembukaan ini, kita akan mendengarkan arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas selaku Ketua Tim Penilai sekaligus membuka rapat. Kami persilakan kepada Bapak Romulus
untuk memberikan pengantar. Silakan Pak. Saya lagi di perjalanan, Pak. Jadi sinyal putus-putus, Pak. Oke. Berarti Ya, kita ya. mulai sama presentasi aja Pak ya. Ya, lanjut aja, lanjut aja. Oke, terima kasih Pak. Yo, silakan. Berikutnya kita akan lanjutkan sesuai dengan jadwal acara. Kembali saya tampilkan jadwal acara kita. Jadi berikutnya adalah presentasi kesiapan penerapan PPKB UD pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon yang akan dilakukan oleh eh, Direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon. Kepada Dr. Rudi kami persilakan. Ini biar saya tampilkan presentasinya sebentar. Oke, silakan Pak Rudi. Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Dr. Rudi Hendriko Nababan sebagai selaku Direktur Oh, itu Rumah itu Sakit itu, Pak. Kelas D Pertama Pujon. Eh, yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Keuangan dan Aset Negara dan beserta unsur, Kepala Dinas Kesehatan dan beserta unsur, Kepala Badan Perencanaan Beperida ataupun yang mewakili beserta unsur, tenaga ahli berkompeten di bidang blood beserta daerah layanan, inspektur daerah Kabupaten Kapuas beserta unsur, kepala bagian hukum, sekretaris dewan dan beserta unsur, sekretaris dinas Kabupaten Kapuas, dan seluruh pegawai rumah sakit RS Pertama Pujon yang telah hadir dalam virtual pagi hari ini. Analisis kelayakan teknis penerapan PPK Blood dari rumah sakit itu menampil pemaparan kesiapan substantif, teknis, administrasi dan di hadapan tim penilaian. Next. Next, Pak. Latar belakang dan urgensi. Mengapa kelas pertama Pujon perlu menjadi Blood? Ada beberapa yang bisa kita ambil. Pertama, tantangan geografis, tuntutan layanan cepat, keterbatasan pola reguler, dan target renstra. Tantangan geografis itu melayani wilayah hulu, Pak, di mana wilayah hulu itu termasuk di Kapuas Tengah, Pasak Telawang, yang luas dengan akses rujukan yang sangat jauh. Yang kedua, tuntutan layanan cepat, karakter layanan klinis, di mana rumah sakit itu mempunyai IGD 24 jam, persalinan, rawat inap yang tidak dapat ditunda dan membutuhkan operasional harian yang responsif. Keterbatasan pola reguler itu di mana mekanisme anggaran tradisional itu yang kurang fleksibel menghadapi fluktuasi kebutuhan mendesak, contohnya seperti obat, BHP, dan gas medis. Target renstra yang kita hadapi 2025 sampai 2029 ini menjadi rujukan awal yang tangguh, di mana angka rujukan itu keluar lebih kurang dari 20% dan meningkatkan cakupan layanan. Rumah sakit Pertama Pujon telah memenuhi ketiga pilar persyaratan untuk penerapan Blood berdasarkan Permendagri tahun 79 2018, di mana ada 3 syarat: persyaratan substantif dan persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan substantif itu tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan kesehatan umum yang menghasilkan barang atau jasa publik yang bertujuan meningkatkan mutu, bukan mencari keuntungan. Kalau dari persyaratan teknis itu, kinerja layaknya dikelola Blood memiliki potensi peningkatan efisiensi, pendapatan standar dan pendapatan, dan SPM dan Sapras yang memadai.
Persyarat administrasinya 6 dokumen wajib tersedia, di antaranya surat pernyataan tentang kesanggupan, tata kelola, Renstra, SPM, dan proxy keuangan. Maaf, ini koneksi saya putus. Saya mungkin ganti ini dulu Pak, ganti device ya. Ya, Pak. Maaf, ini rupanya koneksi dinas lagi bermasalah. Maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya ulang lagi presentasinya. Ya, silakan dilanjut Pak Rudi. Siap, Pak. Oke, siap, Pak. Eh, Tadi persyaratan kapasitas dan Sudah standar kedengaran Pak layanan. Rudi? Kedengaran, Pak. Eh, Rumah sakit, kami melayani 18 jenis pelayanan sesuai SPM. Itu tercantum dalam Perbup nomor 10 2026, di mana ada 18 jenis SPM. Aduh, maaf nih saya Tempat. nggak dengar suara nih ya. Halo? Ini jelas, Pak? Halo? Jelas aja Pak suaranya. Oh, jelas kah, Pak? Bu? Jelas, Ya, jelas. lanjut Pak Rudi. Lanjut, Ya. jelas. Layanan klinis utama itu IGD 24 jam dengan respon time-nya lebih kurang dari 5 menit, rawat jalan dan rawat inap, persalinan, dan layanan penunjang itu berupa laboratorium yang responsifnya di bawah 140 menit, radiologi, farmasi, dan ambulan. Next, Pak. Halo, Pak Jumatil. Halo, halo. Halo, Halo, halo. hilang lagi suaranya itu. Jaringan mungkin, Pak. Pak Rudi, silakan lanjut Pak Rudi. Oh ya, Pak. Eh,
Pelayanan klinis utama ada IGD 24 jam dengan respons time-nya di bawah 5 menit, rawat jalan dan rawat inap, persalinan dan peritologi. Pelayanan penunjang itu berupa laboratorium, radiologi dengan mobil X-ray-nya, farmasi dan ambulan. Next, Pak. Unsur pelayanan itu ada jenis-jenis pelayanan, mutu pelayanan, akses pelayanan, kinerja pelayanan, SDM dan sarana, kepuasan masyarakat, pengembangan pelayanan. Jenis pelayanan itu kita bersifat pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta pelayanan penunjang sesuai dengan kelas rumah sakit. Mutunya kami berdasarkan SPM, SOP, indikator, dan keselamatan pasien. Akses pelayanan itu pelayanan mudah dijangkau, cepat, adil, dan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Kinerja pelayanan yang kita pakai adalah diukur melalui volume, bor, loss, TOEIC, BTO, waktu tunggu, serta capaian indikator pelayanan. SDM dan sarana didukung tenaga kesehatan yang kompeten, serta sarana-prasarana dan alat kesehatan yang memadai. Kepuasan masyarakat itu dievaluasi melalui survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan perbaikan kelanjutan. Dan pengembangan pelayanan itu ada inovasi dan pengembangan layanan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan daya saing rumah sakit yang lebih baik. Sapras dan aset medis itu dukungan dari DAK, kesehatan di mana total nilainya dari 16,644 miliar, dengan di IGD dan tindakan itu memiliki defibrilator, ventilator, pasien monitor, mesin anestesi. Untuk diagnostiknya itu berupa mobil X-ray dengan chemistry analyzer, USG 2D. Kebutuhan kritis, alasan kenapa blood itu berupa untuk perawatan rutin, kalibrasi, reagen, dan BHP yang cepat untuk pengadaannya. Kesiapan sumber daya manusia itu kita bermodal pada layanan langsung, 80%-nya itu di mana terdapat gap pemenuhan standar ketenagaan kerja tenaga kelas pertama D, di mana kondisi aktualnya 31 pegawai, dokter 3, perawat 10, bidan 9, tenaga farmasinya 1, radiologi 1, rekan medik 1, dan manajemen itu ada 6 orang. Mengapa menjadi solusi SDM? Blood itu menjadi solusi SDM karena rekrutmen fleksibel dan kemungkinan pengangkatan tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan layak yang mendesak. Remunerasi yang berbasis kinerja itu mendorong produktivitas dan retensi tenaga kesehatan di wilayah hulu dengan insentif yang adil. Inilah proyeksi pendanaan dari 2025 sampai 2029 dengan total kebutuhan anggaran 19 miliar 631 juta, di mana 40% itu berasal dari APBD Kabupaten Kapuas, 21% itu dari DAK Kesehatan, 20% dari hibah atau CSR, dan selebihnya dari pendapatan blood atau jasa umum dan pendapatan BPJS atau JKN. Komposisi proyeksi belanja operasional mendominasi kebutuhan yang perlu kecepatan siklus keuangan blood itu untuk berlanjut rutin, di mana belanja operasional itu total proyeksinya 14 miliar yang persentasenya hampir yang 3/4 ataupun 70%, belanja modal dan infrastruktur 1,6 miliar atau 8,2%, implementasi SIM-RS dan digitalisasinya 1,3 miliar 6,6%, Promkes dan pencegahan 1,1 miliar 5,6%,
Dan pengembangan kapasitas SDM itu sekitar 800 juta atau persentasenya 4,5%. Mengapa Blood lebih efektif? Yang pertama itu pendapatan langsung digunakan karena untuk operasional, contohnya obat, BMAP dan pemeliharaan semuanya. Yang kedua, pengendalian cepat dengan aturan pengadaan barang dan jasa reguler untuk batas tertentu, kebutuhan mendesak IGD dan farmasi cepat terpenuhi, fleksibel tarif dan kerjasama. Tarif terhitung itu berdasarkan perbub dan membuka peluang KSO alat medis dan kerjasama lainnya dengan paskes lain. Tetap akuntabel, fleksibilitasnya diikuti tanggung jawab tersedia dan tata kelola, RAB, dengan sistem pengawasan internal, laporan keuangan standar akuntansi, dan kesiapan di audit eksternal. Kesimpulan penilaian, Rumah Sakit Kelas D Pertama Pujon dinilai layak secara teknis untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BUD, di mana PKK BUD adalah kebutuhan manajerial strategis, bukan sekadar perubahan administrasi demi mewujudkan akses layanan prima di wilayah hulu Kabupaten Kapuas. Rekomendasi dan tindak lanjut. Area operasional dan layanan, pemenuhan SDM prioritas, segera rekrutmen tenaga dokter, tambahan apoteker, analisis kesehatan, tenaga teknis IT, admin keuangan, pemeliharaan alkes, menyusun jadwal kalibrasi dan KSO, pemeliharaan alat strategis, mobil X-ray dan laboratorium, infrastruktur keselamatan, melengkapi fasilitas keselamatan, seperti APAR, dan validasi dokumen sertifikat layak fungsi rumah sakit. Akselerasi SIM-RS itu implementasinya rekam medik elektronik, terintegrasi BPJS untuk mempercepat pengklaiman. Area regulasi dan keuangan. Regulasi turunan atau perbub yang dipersiapkan, perbub pengadaan barang, perbub tarif layanan, dan perbub remunerasi. Penyusunan RBA itu berdasarkan finalisasi dari RBA tahun pertama transisi Blood yang terintegrasi dengan APBD daerah. Penyiapan rekening dan kas, pembukaan rekening kas Blood dan SOP penataan usahaan keuangan penerimaan. Penguatan SPE pembentukan dan pembekalan satuan pengawas internal RS. Terima kasih. Melayani dengan sepenuh hati, sehat bersama untuk Kapuas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Jumatil. Oke, terima kasih Pak Rudi atas presentasinya. Nah, berikut ini kita akan memasuki sesuai dengan jadwal. Ini adalah pembahasan dan penilaian kelayakan berdasarkan persyaratan substantif, teknis, dan juga administratif. Ya. Nah, untuk persyaratan ini, ya, kita sudah men-share ya folder yang diperlukan untuk penilaian ini. Jadi nanti saya akan tampilkan foldernya dan juga instrumen penilaian yang kita gunakan untuk penilaian kelayakan penerapan BLUD pada Rumah Sakit Pertama Pujon. Mohon sebelumnya untuk
yang hadir untuk bisa mengisi daftar hadir ya. Nanti karena ini nanti menjadi bagian daripada kelengkapan administrasi. Nah, untuk instrumen penilaian ini bisa dilihat di folder 07 ya. Di folder 07 itu nanti saya tampilkan. Nah, kelihatan Bapak-Ibu sekalian. Jadi sekarang kita akan lihat instrumen penilaian kelayakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Umum Daerah pada RS kelas D Pratama Pujon ya. Jadi SK kita ini nomor SK-nya 110 garis miring Dinkes tahun Mei 2025. Nah, kita melakukan penilaian pada tanggal 1 Juli 2026 melalui Zoom yang dinilai adalah Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon. Dan SKPD usulnya adalah dinas. Ini terhadap jadi kalau skala penilaiannya kodenya M, statusnya memenuhi ini apabila dokumen ini tersedia lengkap, relevan, ya, dan substansinya sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau MDC memenuhi dengan catatan, ya, ini dokumen atau bukti tersedia dan substansinya pada prinsipnya sesuai, namun masih memerlukan penyempurnaan administratif atau teknis yang tidak mengubah kelayakan pokok. Tidak memenuhi ini apabila dokumen atau bukti tidak tersedia, tidak lengkap, tidak relevan, atau substansinya belum memenuhi ketentuan. Not available itu tidak diterapkan, ya, artinya indikator tidak relevan untuk objek penilaian disertai alasan yang jelas dalam kolom catatan. Nah, sekarang kalau dia memenuhi nilainya 3, ya, kemudian memenuhi dengan catatan itu nilainya 2, tidak memenuhi nilainya 1, kemudian not available itu nilainya 0, ya. Nah, nanti rekomendasi akhir kita sebagai tim penilainya adalah layak diterapkan PPK BLUD, ya, apabila seluruh persyaratan substansinya terpenuhi, persyaratan administratif pokok tersedia dan sesuai, persyaratan teknis menunjukkan potensi peningkatan pelayanan dan kinerja keuangan, serta tidak terdapat catatan substantif yang menghambat penerapan. Layak dengan catatan apabila persyaratan substantif terpenuhi dan dokumen administrasi pokok tersedia, namun terdapat catatan penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu sebelum atau bersamaan dengan tahap awal implementasi. Nah, belum layak ini apabila persyaratan substantif yang tidak memenuhi, dokumen administratif pokok tidak tersedia atau tidak sesuai, atau kesiapan teknis dan tata kelola belum memadai untuk penerapan PPK BLUD. Ya. Nah, kita mulai masuk di instrumen penilaian, ya. Yang pertama itu persyaratan substantif, ya. Yang pertama kedudukan dan fungsi unit, ya. Indikatornya Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon merupakan unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang dalam penyediaan layanan kesehatan masyarakat. Ini adalah Perbuk tata kelola, ya, kemudian Renstra,
dokumen kelembagaan, surat permohonan dari direktur rumah sakit, ya. Nah, kalau kita lihat dari segi apa? eh, ini sebenarnya kalau apa? Kalau dilihat satu-satu ya, ini kan cukup panjang ini, ya. Nah, sebenarnya untuk dokumen-dokumen ini sudah juga dibuatkan ininya, apa nih, checklist, ya. Nah, ini saya bukakan ya. Nah, Pak Ibu sekalian, kalau lihat di folder 00 ini, di 002, ini foldernya sudah saya periksa nih, ya, kemarin. Jadi ini dokumen-dokumennya. Oh, ini kemarin disposisi sudah dikasih ya sama Bu Elin. Jadi dari segi dokumen, nah ini surat direktur kepada kepala dinas ada. Kemudian lampiran daftar dokumen persyaratan juga sudah ada lengkap, ya. Ini semua bisa dilihat sesuai dengan kodenya, ya. Misalnya yang 0101. Nah, untuk membuktikannya kita bisa kembali ke yang tadi. Nah, kita kembali ke daftar ini. Nah, ini ya 0101, ya. Tadi berapa dia? 01, surat 0101. Nah, ini kan 00 ya. Kita kembali dulu. Nah, ini 0101 di sini dasar pengajuan. Ya, nah, ini ada surat 0101 ini dari direktur kepada Dinas Kesehatan. Ya, ini suratnya, ya. Nah, ini lampirannya lengkap ini, ya. Pernyataan kesanggupan segala macam. Nah, walaupun memang ini bukan di surat ini ya, tapi dia karena apa? Lampirannya terlepas, itu semua lampirannya kita lihat misalnya ini. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, ya. Nah, ini termasuk sebenarnya syaratnya di saya agak lupa nih, rasanya ini administratif ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah apa nih, yang 05 di folder 05 persyaratan administratif, ini semua sudah lengkap di sini, ya. Jadi kita lihat di sini tadi surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. Ini ada semua di sini, ya. Nah, sudah ada ya. Ini tanda tangan direktur dan kepala dinas, ya. Kemudian yang kedua di sini pola tata kelola, ya. Ini kita lihat yang nomor 2. Nah, maaf. Nah, ini Perbub tentang tata kelola, ya, Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon. Ini diterbitkan di nomor 11 tahun 2026, ya. Nah, kemudian ini kayaknya apa? Izin Yang ketiga, Bapak, gimana Pak? izin Pak. eh Yang gimana saya Pak? Susanto, izin Pak. Boleh boleh bertanya sedikit nggak Pak? Izin Pak. Ya, silakan Pak. eh Kami kebetulan kemarin dengan Pak Kabid Perben diperintah Bu Kaban untuk hadir acara Zoom ini. Pertanyaan saya sebelum masuk Pak, sebelum masuk lebih dalam, apakah kita melakukan Zoom ini langsung melakukan penilaian Pak? Izin Pak. eh Ya, itu aja sih Pak. Sementara ini sebelum sebelum ini biar biar kami tahu arahnya kemana.
apakah ini langsung melakukan penilaian atau dalam pengertian anggaplah kami diberi arahan dulu untuk melakukan penilaian. Ketika Oke. nanti hasilnya penilaiannya kemudian hari atau langsung hari ini penilaian itu, Pak. Izin, Pak, mohon pencerahan. Kalau melihat jadwalnya Pak, sebenarnya karena jadwal apa nih? Nanti saya apa? Maaf nih nanti kayaknya sesuai jadwal Pak. Sebenarnya kita sudah langsung penilaian. Ini kan dilakukan seperti ini karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan untuk tidak bisa melakukan pertemuan secara luring, ya. Nah, itulah sebabnya berkasnya itu Pak sudah kita serahkan sejak minggu lalu, sehingga masing-masing tim penilai itu sudah bisa melihat folder yang sudah diberikan dan dipelajari. Nah, kemudian dianggap di situ kira-kira lengkap apa tidak. Nah, sehingga nanti hari ini kita tinggal menyepakati saja dari instrumen penilaian yang sudah disiapkan juga di sana, kan lengkap itu sebenarnya instrumen penilaiannya. Sebenarnya kalau kita lihat di folder-folder yang ada, itu sebenarnya kan sudah sudah lengkap semua itu, mulai dari kalau kita lihat di folder 0 itu alur penilaiannya seperti apa, ya. Nah, jadi mungkin saya jelaskan kembali, saya buka lagi ya. Nah, mungkin ini saya tampilkan dulu ininya. Nah, kalau kita lihat di folder 00 di 0003 itu ada alur penilaian PPK BLUD, ya. Nah, jadi ini saya tampilkan. Nah, jadi ada ini bagan alur ringkas, ya. Jadi di sini di bagan alur ini kita lihat di langkah pertama itu ada pengajuan dari rumah sakit, ya, kepada Dinas Kesehatan. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan itu diajukan kepada Bapak Bupati. Nah, kemudian di langkah keduanya ada disposisi, ya, dari Bupati atau Sekda. Disposisinya itu sebenarnya adalah agar dibentuk tim penilai, ya. Nah, kemudian nanti akan keluar tim penilainya. Nah, walaupun ini mohon maaf ya, sebenarnya ini kami secara secara prosedur itu sudah kami siapkan untuk tahun lalu, tapi rupanya kami tidak menduga kalau proses Raperbub itu cukup panjang, ya. Makanya tahun lalu itu sebenarnya SK itu sudah selesai karena kami memang menyiapkannya itu satu paket itu tahun lalu. Jadi tahun lalu itu sudah disiapkan paket surat dari Direktur ke Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan ke Bupati, Bupati sudah disiapkan SK-nya. Nah, ini semua kami langsung sejalan. Nah, tiba-tiba rupanya proses Raperbubnya cukup panjang ya. Akhirnya SK-nya sudah jadi duluan, tapi disponya belum ada. Jadi ini mohon maaf ya. Nah, Pak silakan Sekdis, Pak. tadi kan ada pertanyaan dari Pak Sis, apakah hari ini langsung penilaian atau tidak? Nah, jika betul dilaksanakan langsung penilaian, ya harapan saya, ya harapan kita bersama, tentu salah satu yang sangat penting juga, beberapa dasar hukum dan juga tata kelola blood itu sendiri harus clean and clean ya, termasuk Perbu, SK-SK tadi dan lain-lain. Nah, termasuk nanti kebijakan SOP resminya bagaimana, dan juga tentu kesesuaian aturan dengan pola blood itu sendiri, apakah sudah masuk kriteria itu. Terus yang kedua, SDM dan kompetensi. Nah, petugas yang ditunjuk, terutama dalam prosedur lain-lain ya, terutama di kesehatan ya, saya kan nggak paham juga itu. Tapi jelas SDM dan kompetensi itu harus betul-betul clear and clean, termasuk nanti dokter-dokter dan juga termasuk para medisnya. Nah, yang ketiga, apakah di rumah sakit Pujon itu sarana prasarana dan keuangannya sudah memungkinkan atau memadai? Ya, termasuk juga nanti beberapa perlengkapan yang mungkin yang harus instan atau segera yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya
tentu alur proses yang lengkap seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi beberapa indikasi-indikasi itu harus jelas, persetujuan tertulis harus ada dan lain-lain. Jadi harapan kita kalau memang hari ini ada penilaiannya, tentu pencatatan dan pelaporan dan mutunya juga harus kita jaga juga. Jadi saya sebenarnya inginnya ini diulang satu kali lagi supaya tim ini betul-betul bisa melihat. Apalagi saya baru hari ini ikut. Tapi kalau saya kan sebatas mewakili pimpinan. Nah, teman-teman tim apakah sudah melakukan semuanya ini? Udah berapa kali nih kegiatan ini, Pak Sekdis? Ini kegiatannya baru sekali ini aja, Pak. Nah, terus dari penilaian secara umum sudah terpenuhi tidak? Atau belum? Itu nanti harus jelas. Supaya kalau memang belum, berarti kita tidak lanjuti. Kalau memang sudah, ya kalau kita ini kan tetap ingin mendukungnya positif saja supaya Rumah Sakit Pujon ini betul-betul terlaksana, berjalan dengan efektif untuk kepentingan masyarakat juga dan masyarakat pemerintah daerah juga kan. Nah, kalau kita melihatkan dari tenaga medisnya bagaimana, perawat-perawatnya, pendukungnya dan lain-lain. Pokoknya itu Pak Sekdis ya, sebagai saran dan masukan. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Izin Nah, jadi Pak sebagaimana saya sampaikan dalam Izin ya gimana Pak? pimpinan rapat. izin Pak Silakan Sekdes Bu Elin. izin Ya, silakan Bu Kabak. oh siap. Terima kasih Pak Sus, Pak Asisten 1, Pak Sekdis, Bapak Ibu. Ya, Eh, lanjut. izin Pak, mungkin saran kami, ini kan SK tim kita ini sebenarnya sudah ditetapkan di tahun 2025, Pak. Sebenarnya tim ini bekerja selama 3 bulan kalau berdasarkan Permendagri-nya, Pak. Efektifnya ya. Regulasi. Ya, teknisnya tim ini bekerja untuk menilai apakah rumah sakit Bluet ini bisa diterapkan apa tidak di Rumah Sakit Pratama Pujon sejak 2025 kemarin, sejak SK tim itu ditetapkan. Tetapi karena tadi disampaikan oleh Pak Sekdis bahwa ada banyak sekali dokumen, Indikator-indikator. ya termasuk perbuknya Pak. Perbuknya memang panjang sekali, bolak-balik waktu itu. Jadi itu kendalanya Pak, terkendala waktunya jadi masuk ke 2026. Sebagai informasi, tim ini bekerja Pak, kalau berdasarkan Permendagri-nya itu ada jangka waktunya 3 bulan. Kemudian apakah disepakati dulu apakah tim ini mulai bekerjanya sejak hari ini, jadi berlaku sesuai ketentuan Permendagri tersebut nanti, atau kita mengikuti SK begitu Pak. Kalau mengikuti SK sudah tidak berlaku lagi. Itu yang Sudah pertama. selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, memang sudah dibagikan di dalam folder ini oleh Pak Sekretaris. Sebenarnya kami juga sudah mendapatkannya sudah beberapa hari yang lalu sudah kami lihat juga, apakah misalnya tim ini diberi waktu setelah ini untuk mempelajari folder yang isinya nih kemudian kelengkapannya begitu. Jadi tidak ditetapkan hari ini penilaiannya begitu pimpinan. Mungkin masukan dari teman yang lain juga silahkan. Demikian, terima kasih. Itu saya tanya tadi. Kan yang bekerja ini kan teknis kan teman-teman dinas kesehatan. Dan yang tahu termasuk sarana dan sapras dari termasuk alkes segala macam kan teman-teman dari dinas kesehatan. Makanya saya tanya tadi apakah penilaian hari ini atau ditambah lagi berapa kali pertemuan. Nah, kalau berdasarkan SK tadi, waktunya udah keluar, udah selesai. Nah, tapi kalau pamannya Pak Sekdis dan kawan-kawan teknis yakin bahwa penilaian itu sudah clear and clean, ya kita setuju saja. Namun daripada SK yang sudah lama itu kan sudah bisa kita pertanggungjawabkan lagi. Saya sependapat aja kalau memang udah clear and clean Pak Sekdis, dan saya juga setuju dengan pendapatnya Kabak Hukum. Nah, namun ini kan kalau memang kita mau cepat-cepat, ternyata ada beberapa aturan yang kita lewati, itu kan nggak etis juga. Mungkin demikian, terima kasih. Izin Pak Sekdis, Pak Asisten Pak izin. Sus. Yo.
Pak, saya setuju Pak. Makanya tadi saya di awal bertanya, ini langsung penilaian apa tidak? Benar, foldernya kami terima kok beberapa hari yang lalu. Terus kami sempat buka-buka. Kemudian karena kami tidak punya bahan untuk dalam pengertian cara kami menilai, kami perkirakan hari ini memberi arahan dan petunjuk untuk melakukan penilaian itu. Tapi Bagaimana polanya ya? siap, Bapak. Nah, tapi setelah setelah kami dapat folder itu, kami mencari literatur dan literensi teman-teman yang lain. Dapatlah kami modul penetapan dan penilaian eh, BLUD yang dari Kemendagri sesuai Permendagri 79. Nanti saya bagikan di chat, Pak. Nah, runutan dan POM-nya itu sudah ditentukan oleh mereka apa-apa penilaian. Nah, rencananya kalau memang rapat Zoom ini yang mau saya sampaikan hari ini. Kita sesuaikan dengan modul yang ada di Permendagri 79 yang telah diterjemahkan oleh teman-teman Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk modul yang Permendagri 79 itu. Izin Pak, itu saja yang sementara ini bisa kami sampaikan. Nah, cuman perlu diklarifikasi juga dari konfirmasi dari teman-teman dinas kesehatan, apakah eh, literatur yang sampai bawah itu udah pas atau udah yang terbaru atau sudah dilaksanakan. Nah, itu juga kita harus tahu juga dari teman-teman dari Dinkes. Silakan Pak Sekdis. Kalau Izin masalah modul, Pak, itu kan ibaratnya terjemahan, Pak ya, dari Nih, orang Kementerian Dalam Negerinya terhadap. Nah, kalau kami dari Dinas Kesehatan ini mengambil inisiatif, Pak. Jadi juga oh, membuat modul sendiri yang berdasarkan dari Permendagri tersebut diterjemahkan menjadi instrumen penilaian. Nah, kalau ini dirasa kurang mumpuni, silakan saja. Nanti mungkin dari BKAD silakan mengajukan instrumennya, pola penilaiannya seperti apa. Karena kan di sini kan ibaratnya inisiatif kami karena sebagai pengusul, ya. Nah, kami mengusulkan instrumennya seperti ini, matriksnya seperti ini, kemudian daftar dokumennya seperti ini. Nah, kalau ada memang nanti dari BKD itu ada yang mau diusulkan, kami persilakan saja. Karena ini ini kan Pak Sekdis. Izin Pak Pak, Sekdis, silakan. izin kalau Pak. kalau sudah sesuai dengan Kemendagri itu, kan tidak ada persoalan, tidak masalah saja kan. Nah, apakah itu sudah dipatuhi sesuai dengan Kemendagri atau belum? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman sudah melakukan penilaian ataupun pemeriksaan sudah intens dan sudah clear and clean, ya ngapain kita repot-repot kan gitu. Izin Pak, izin. Nggih. Setuju Pak Asisten. Izin Pak Sekdis. Mohon maaf, ini bukan format dan ajuan dari BKAD. Izin Pak, bukan. Kami dapat dari modulnya Kemendagri terjemahan mereka turunan dari 79-nya. Ini yang kami dapat dan ini yang kami sampaikan di rapat. Bukan dari POM BKAD, Pak. Kami cuma dapat dari kementerian. Inilah modul dari kementerian. Izin, Pak. Ya, enggak ada nyalakan dari BKD, enggak ada. Jadi saya sampaikan, kalau memang yang didapatkan literatur teman-teman BKD dapat gitu sudah sesuai dengan form yang dibuat oleh teman-teman di Dinkes, kalau udah clear dan clear, ya ngapa kita repot kan? Nah, dengan demikian tentu tinggal kita, kalau ada kekurangan tinggal kasih masukan hari ini. Oke, saya kira Pak Sekdes lanjutkan dulu paparannya. Oke, jadi kalau dilihat aja Pak, ini mungkin jauh lebih sederhana ya. Apa nih Iya. formulirnya. Jadi kalau mungkin ini saya tampilkan di sini apa yang dari apa nih? Nah, ini kita pakai coba ini formulirnya dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja. Nah, itu kan kurang lebih sama tadi dengan yang saya tampilkan ya. Itu yang ada tadi di form berapa tadi? Sudah ada. Kemudian untuk pola tata kelola ya. Jadi ini sudah ada
Ada kebijakannya perbuknya, ya. sudah Nah, ada perbuknya perbuknya. sudah ada, Siap. peraturan Ya. kepala daerahnya. Yang ketiga juga Kemudian Renstra sudah. STM, ya, terakhir tiga tadi apa? Renstra sudah ada, ya, perbuknya sudah ada, STM-nya sudah ada. Nah, laporan keuangan ini apa? Ini memang belum bisa, Pak, karena memang kan dia belum apa? Baru nanti punya DPA-nya tahun depan. Nah, memang penetapan BLUD ini sesuai dengan Renstra yang sudah dirancang di dalam Perbuk itu, penerapannya memang tahun depan. Nah, kenapa kami dari Dinas Kesehatan itu ingin cepat-cepat sekarang, agar nanti ketika BLUD ini diterapkan tahun depan, semuanya sudah siap, Pak. Karena nanti setelah ini, itu akan ada lagi 4 Raperbuk yang harus kita siapkan, sesuai dengan persyaratan di sini. Ya, jadi memang untuk yang ini, laporan keuangan ini baru nanti kita lihat yang saya cantumkan di folder, itu baru dari buku kas umumnya mereka, silakan nanti dilihat. Ya. Nah, kemudian surat pernyataan bersedia diaudit sudah ada. Izin Pak Sekretaris, Silakan Bu. ini langsung di sini aja ya Pak. Surat pernyataan Ya. bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal ini kalau berdasarkan Permendagrinya kurang tanda tangan Kepala SKPD untuk mengetahui Pak. Jadi Oke, berarti nanti kita ya, perbaiki. siap. Ya. Izin, terima kasih Pak. Oke. Kemudian pernyataan kesanggupan meningkatkan, ini sudah tadi ya? Oh, udah nih Pak. Berarti cuma itu aja Pak? Kesanggupannya sudah ada tadi. Nggak, artinya kalau secara ini selesai nih Bu nih. Makanya izin Pak, izin. Nah, ketika kita melakukan penilaian, makanya kami mendasari tadi modul. Ya, inilah modulnya. Penilaiannya kan kayak gini. Ketika akhirnya nanti kita menilai layak dan tidak layak, dasar tim penilai itu apa? Ini Pak, modul dari Permendagri. Ada dasar yang lebih. Ini Pak, itu maksud kami Pak. Itu satu. Yang kedua tadi 2027 kami setuju Pak. Kami tidak pernah menghalang-halangi, kami setuju. Tapi dalam rangka pembentukan itu ada instrumen-instrumen yang memang harus dipenuhi. Sebelum rapat saya sempat buka SIPD untuk tahun anggaran 2027. Kalaupun memang nanti arahnya mau berlaku 2027, ini teman-teman Bapperida lagi bikin ranhir RKPD menuju penetapan RKPD 2027. Nah, program kegiatan, sub kegiatan yang terkait dengan pengelolaan BLUD, kami lihat belum tercantum, Pak. Nah, ini lagi tahap ranhir. Kalau kami lihat di RSUD, cuman sudah ada RSUD Pujon terkait program sub kegiatan dan kegiatannya, tapi sifatnya masih dalam bentuk UPT. Sedangkan untuk BLUD itu harus program dan kegiatan dia sendiri BLUD. Nah, kalau itu berlakunya 2027 BLUD, tapi di RKPD dan Renstra serta APBD 2027 nanti belum ada program dan kegiatan itu kan nggak bisa dilaksanakan, Pak. Izin, itu sedikit tambahan dari kami, Pak. Nah, apakah memungkinkan penetapannya kita majukan Pak sekarang? Memungkinkan, Gimana? memungkinkan dan tidak memungkinkan bukan ranah kami, Pak. Silakan kembali lagi ke rapat-rapat sebelumnya pembentukan BLUD yang Puskesmas, UPT. Silakan komunikasikan dengan teman-teman Bapperida, Pak. Karena sekarang posisinya RKPD ada di Bapperida. Izin, Pak. Dari bagian hukum gimana Bu? Ya, kalau RKPD ini kita tetapkan 7 hari setelah provinsi menetapkan RKPD. Informasinya, provinsi menetapkan Pergub RKPD-nya itu di bulan Juli tanggal 9. Jadi 7 hari setelah tanggal 9 kita menetapkan RKPD kabupaten. Mungkin Bapak masih ada kesempatan kalau untuk berkomunikasi Pak, berkomunikasi dengan Bapak Rida seperti yang disampaikan oleh Pak Suswanto tadi.
masih ada kesempatan sebelum kita menyampaikan eh, dokumen akhir RKPD kita ini ke provinsi. Ini orang Peperida hadir nggak nih? Prida nggak ada Pak. Karena ini kan bahasanya kan untuk BLUD, Pak. BLUD itu kan PPK, Iya, ya. Pak. Jadi PPK itu penata laksanaan keuangan. Ya, keuangan tuh. Ya. Oke, berarti kalau secara prinsip sebenarnya Tapi di susunan tim yang ada Pak, Kepala apa? Bapperida. Di Oh susunan ya tim betul penilai Pak itu Saridi ada. ada. Pak Saridi Iya ada, Pak. cuma nampaknya beliau lupa ini. Ada Pak Saridi, Coba diundang mereka Inspektorat juga ada. supaya cepat clear, nggak bertunda-tunda lagi. Nah, maksud saya kalau dilihat dari modul apa? Modulnya Kementerian Dalam Negeri lebih sederhana Pak dari yang kita bikin sendiri. Justru dia Ya, lebih ngambilnya besar-besarnya saja dan semua ketentuan yang diminta itu sudah kita penuhi semua karena itu cuma ketentuan umum. Nah, kalau kita ini kemarin agak lebih rinci biar lebih detail gitu. Apa nih persiapannya. Tapi syukur aja kita siapkan detail. Artinya secara persyaratannya sudah terpenuhi semua. Nah, terserah Bapak-Bapak sekarang kira-kira hari ini sudah bisa diputuskan atau perlu waktu lagi? Izin Pak Inspektorat. Bukan Pak Fitra. oke, Iya, lanjut. terima kasih kesempatan yang diberikan. Izin kalau sesuai susunan keanggotaan ini inspektur sebagai anggota itu. Jadi dan kebetulan inspekturnya lagi dalam perjalanan Pak ke luar daerah hingga saya baru ditunjuk pagi ini dan foldernya juga baru dikasih pagi ini gitu. Jadi memang belum sempat kita melihat isi dari folder itu gitu. Jadi saya menyarankan memang perlu ada pertemuan lanjutan berkaitan dengan penilaian ini, terutama yang inspektorat mungkin belum belum bisa Pak melihat secara rinci berkaitan dengan hal itu. Dan saya sih sebenarnya bagusnya secara fisik ada pertemuan gitu Pak. Dan berkasnya juga ada fisik soalnya agak susah kalau kita ngelihat secara online seperti ini gitu. Saya menyarankan nanti kalau pas penetapannya penilaiannya itu mungkin kita bisa bertemu gitu. Ya mungkin pagi pertemuannya gitu nggak sampai siang jadi tidak perlu menyiapkan makan siang gitu ya. Mungkin seperti itu. Kemudian eh dalam kapasitas kita mewakili seperti ini gitu kan. Apakah memang kita bisa mengambil keputusan karena apa kewenangan itu kan ada di inspektur gitu ya. Artinya apapun yang diputuskan itu kan nanti harus harus saya sampaikan terlebih dahulu kepada beliau, mungkin tanda tangan, mungkin berita acara dan sebagainya, mungkin beliau langsung gitu untuk menekennya gitu. Mungkin mungkin itu aja. Saya menyarankan untuk ada pertemuan lanjutan berkaitan dengan ini untuk kami bisa melihat lagi lebih dalam. Terima kasih, dikembalikan. Terima kasih. Kalau untuk waktunya kira-kira ke depan itu apa cukup waktu seminggu sehingga nanti kami undang lagi minggu depan. Pak Sekdes, Silakan Pak Romulus. nah, tadi kan ada saran dari teman-teman tadi, karena ini menyangkut beberapa stakeholder yang terkait, mumpung ada waktu, kesempatan berkoordinasi dengan Peperida, dan ini jangan lama-lama juga, karena ada tanggal 1 hari ini kan. Nah, kalau dapat, paling lambat Rabu pertemuan untuk selanjutnya untuk penyelesaian. Nah, nanti terlepas siapapun yang hadir yang mewakili, kan ada surat tugas masing-masing. Jadi apapun bentuk dan siapapun yang hadir, itu tentu atas nama lembaga atau perangkat daerah, karena sudah diperintahkan oleh pimpinan. Nah, saran saya lebih cepat lebih bagus, supaya nanti waktu juga ada kesempatan Bapak untuk koordinasi dengan teman-teman di Pemerintah dan stakeholder yang lainnya. Dan harapan saya, semua tim yang ada dalam SK itu harus hadir semua, walaupun nanti atas perintah pimpinannya. Itu saya kira Pak. Terima kasih. Usulan waktunya berapa lama Pak? Nah, kalau bisa Rabu kan nggak juga lama kan? Lusa Rabu. Karena Rabu itu tanggal 3. Sudah Rabu Pak. Rabu pula. Masya Allah. Ini Rabu ya? Jumat lah. Jumat. Jumat. Minggu depan. Hmm. Minggu depan.
Hari Senin minggu depan. Ya tergantung teman-teman lah tim. Kalau saya kan tentatif aja waktu saya. Kalau Pak Sekda ada, saya nggak hadir kan. Izin Pak, Oke, jadi kalau silakan. kalau Khusus. boleh waktunya Senin depan Pak. Karena Senin ini ya. folder kan sudah dibagikan Pak. Kalau kita sepakat Hmm. memakai modul dari kementerian atau penilaian yang dari Dinas Kesehatan, kita sepakatnya di situ dulu. Pakai yang mana kita untuk penilaian sehingga ada waktu teman-teman kami BKAD yang notabene memang Ibu selaku PPKD-nya Oke, kalau bisa saya memberi setuju pakai masukan ke Kementerian beliau. Dalam Negeri aja, Pak. Ya, bisa memberi masukan ke beliau. Ini loh modulnya, ini loh yang kita lakukan penilaian, ini loh. Jadi kita kita ada petunjuk, ada pedoman, Pak, melakukan itu dan memberi masukan ke pimpinan. Izin, Pak. Saran saya yang berlaku universal aja. Yang berlaku universal Indonesia. Oke, Siap, di siap, Permendagri aja siap. ya. Seperti Kemendagri ya. Itu dasar penilaian. Nanti kalau dari pusat menilai Kita ataupun dari sepakati Pak, ini menilai tadi sudah bersama bisa juga kan. sama Pak Kus. Ya, kan tinggal jadi Pak Sekdes kan tinggal ambil aja penilaian dari yang sudah di orang dari Kemenkes dari Dinas Kesehatan itu. Ya, itu malah lebih ini Pak, lebih sederhana dan kita sudah nggak terlalu Ya. banyak dokumen yang disiapkan. Nah, Oke. Ya, saya kira itu ya hari Senin ya pertemuannya ya. oke. Siap, Dari Pak. Pak Pandit, Izin Tuh. Pak, saran untuk pertemuan offline gimana Pak Pandit? izin sedikit Pak Kalau mengingatkan. offline bisa aja di rapat sekda aja, Silakan. di ruang rapat sekda. Ya, Bu. Ya, Pak. Silakan Bu Elin. Ya, ini mengingatkan agar tim ini bekerja ada dasar hukumnya. Kita perbaharui SK ya Pak. Tetapi Boleh Bu. Ya, susunannya pendapat. tetap seperti ini. Susunannya tetap seperti yang 2025. Izin Pak, terima kasih. Oke, segera dibantu ya Kabak Hukum SK-nya. Siap Pak. Izin Ini Mbak. ada Nur Laila Kalau- Hidayat ini dari mana ya, Mbak? Dari Mbak rumah Nur Laila? sakit tuh Pak. Oh, rumah sakit. Ya. Rumah sakit. Ya izin Pak. Kalau Silakan Pak. kalau bisa Rabu bisa ya. Soalnya Ibu Inspektur itu Senin Selasa itu masih tugas dinas luar gitu kan. Saya menginginkan beliau bisa langsung hadir gitu Pak. Kalau memang bisa pertemuan gitu. Tapi Ya, kan sudah kalau dibilang memang tadi Pak, Rabu. Pak Romulus. kan bisa saya sampaikan tadi, kalaupun pimpinan nggak ada, kan sudah dikasih surat tugas. Ya, yang bertugas Ya. mewakili pimpinan itu tentu sudah bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Itu satu. Yang kedua, tentu kan kita juga mutlak semua harus pimpinan semua kan. Teknis kan ada masing-masing. Nah, kalau kita nunggu salah satu lalu terkendala kan, apalagi ini udah Juli. Seminggu kemudian harus koordinasi di provinsi. Nanti terhambat. Gak apa-apa aja Bang, kalau memang Ya, siap. inspektur nggak ada tempat, Ya, di depan siap. kan ada. Ya, siap Pak. Nggih. Oke ya. Ya, Oke, makasih berarti Bang, Pak, makasih. sesuai saran Pak Romulus, insya Allah nanti hari Senin di ruang rapat sekda Pak ya, kita usahakan booking. Oke. Bawa snack aja Bang, nggak usah bawa nasi. Berantan. Siap Pak, kata timnya. Mohon Oke, untuk ya, yang ya. belum mengisi daftar hadir, agar nanti bisa kita jadikan sebagai bahan untuk rapat pertama. Ini saya lihat daftar hadirnya baru, sudah nih, sudah 10 orang ya. Oke, terima kasih. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan terkait Pak Sus, kayaknya namanya belum ada ini. Saya dan Pak Sus sebelum absen. Izin Pak, ini lagi ngetiknya Pak. Oke. Pak Romulus juga belum nih. Ya, belum saya. Aku tadi minta link absen. Saya kirim lewat WA aja Pak ya. Ya.
Foto, Pak. Itu Pak, linknya sudah dikirim lewat WA Pak, Pak Romulus. Oke, oke. Ini kata Pak Saribi katanya mau diwakilkan ke Bu Belse. Ya, Ya udah, nanti kita minta absennya aja Bu Belse. Oke Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti hari Senin ya di ruang rapat Sekda. Mudah-mudahan tidak terpakai. Kalau terpakai mungkin nanti kita cari tempat lain. ada banyak ruangan di sana. Ya. Silakan untuk penutupnya Pak Romulus. Oke, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian hal yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kita sepakat hari Senin untuk melakukan rapat kembali dan insya Allah bisa melibatkan dan hadir oleh semua teman-teman dalam tim. Dan ada beberapa kekurangan-kekurangan segera dilengkapi, terutama di bagian hukum, bantu supaya regulasi atau dasar untuk kita bekerja seperti SK untuk segera diproses dalam minggu ini. Jumat udah clear ya, saya minta tolong supaya nanti enak kita bekerja. Mungkin demikian, kurang lebih kami mohon maaf. Saya akhiri, wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin untuk foto Waalaikumsalam. dulu Pak. Izin foto dulu Ya, Pak. ya, foto-foto enggak apa-apa. Penting enggak apa-apa. Buka kamera, silakan. Pak Fitra, Sarah. Pak Andika. Dari BKD satu lagi siapa nih Pak Sus? Siap, siap. Izin Pak, di sini Pak Kabid Perben, Pak Farid kebetulan join dengan kami di sini Pak. Izin Oke, satu sip. ini. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Yo, makasih. Oke, izin saya tutup.